Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan bahwasanya dalam sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gimana kita bisa mencintai Rasulullah SAW kalau kita nggak mengenal Rasulullah SAW? Adalah kemarin pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwasanya kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Di antara manfaatnya dalam sebuah hadis disebutkan ketika Arab Badui datang kemarin ya, ada Badui datang di Masjid Nabawi, kemudian menyebutkan atau bertanya pada Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, wa madza ista'dadta, apa yang kau siapkan? Maka orang tadi mengatakan, orang baru tadi mengatakan, saya tidak banyak sholatnya. Artinya sholat yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah kurang begitu. Saya tidak banyak puasanya dan seterusnya. Cuman saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menyebutkan, anta ma'a man ahbabta, atau anta ma'a man ahab. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kita pada Rasulullah menyebabkan kita nanti bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke perjalanan Rasulullah SAW, maka kita perlu menilik secara singkat begitu bagaimana keadaan sebelum Rasulullah SAW lahir. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah. Nah, bagaimana keadaan Mekah ketika itu? Ketika Rasulullah SAW sebelum lahir. Nah, Rasulullah SAW, beliau merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ismail ini aslinya bukan orang Mekah. Nabi Ismail bukan orang Mekah. Nabi Ismail anaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim. Khalilullah, Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Nabi Ibrahim asalnya dari mana? Awalnya beliau dari daerah Irak, betul sekali ya, dari daerah Irak. Irak kemudian pindah ke Haran, kemudian pindah ke Palestina. Nah, dakwahnya adalah di negeri Palestina itu. Nah, ketika beliau memiliki istri yang bernama Sarah, lama tidak punya anak, sampai tua begitu ya, tidak punya anak. Kemudian beliau nikah dengan Hajar. Ada yang menyebutkan bahwasanya Hajar ini adalah orang Mesir, anak dari Fir'aun. Fir'aun ini maksudnya bukan Fir'aun zamannya Nabi Musa ya, karena Fir'aun itu raja, julukan raja begitu di negeri Mesir. Dikasih hadiah lah Sarah oleh Fir'aun ini. Kemudian akhirnya dinikahkanlah dengan Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim ini menikah dengan Hajar ini, maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ismail
Nah, ketika Nabi Ismail masih kecil, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Nabi Ismail ke negeri Mekah. Jadi ceritanya begitu ya, dari Irak, kemudian Haram, kemudian Palestina, kemudian nikah sama Sarah dan Hajar. Nah, sesuai nama Hajar ini kemudian setelah lahir dibawa ke Mekah. Ketika masih kecil ketika itu, ya di dekat Ka'bah situ. Nah, makanya ada yang membagi-bagi Arab itu dari mana asalnya. Ada yang menyebutkan ada Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu Arab yang jauh, maksudnya dulu-dulunya yang tinggal di situ. Tapi sudah tidak terdeteksi lagi. Keturunannya kemana sudah punah, salah begitu ya. Siapa mereka? Seperti kaum Ad, kaum Samud, ini orang Arab. Makanya Rasulullah pernah melewati tempatnya kaum Samud, ya kan, kaum Ad, yang Rasulullah disuruh menyuruh untuk istighfar begitu. Karena dulu tempat diazabnya orang-orang di situ. Karena di Mekah di negeri Arab. Tapi sudah habis, sudah nggak ada bekasnya lagi. Ini Arab apa tadi namanya? Ba'idah. Kemudian ada Arab Aribah. Nah, Arab Aribah ini berasal dari Yaman. Nah, inilah yang banyak menempati Arab itu sebenarnya adalah Arab Ba'idah ini. Nah, kemudian ada yang ketiga Arab Musta'arabah atau Musta'aribah. Ini yang merupakan anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada tiga nih tadi. Yang pertama adalah Arab Ba'idah, Arab yang jauh, negeri-negeri zaman dahulu yang sudah punah begitu, sudah nggak ada lagi ceritanya. Kemudian yang kedua Arab Aribah yang berasal dari mana? Yaman ya, yang menyebar begitu kemana-mana. Itu sudah lama sekali sebelum Rasulullah SAW lahir. Gitu. Kemudian bahkan sebelum Nabi Ismail ke mana? Ke Mekah ketika itu ya. Kemudian yang ketiga Arab Musta'aribah atau Musta'arabah, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini kemudian kita lanjutkan, ini bukunya tidak kita baca semuanya ya, kita poin-poinnya saja, karena kalau baca semuanya nanti jadi panjang ceritanya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana keadaan kondisi sosial ekonomi atau keadaan negeri Arab pada saat itu. Di zaman dahulu ketika Rasulullah SAW diutus atau dilahirkan awalnya, itu kondisinya memang kerusakan yang banyak gitu ya. Maka disebut dengan masa jahiliyah. Apa artinya jahil? Apa artinya jahil? Ya, secara bahasa artinya adalah bodoh. Artinya apa? Nggak tahu yang benar, yang baik begitu, seolah-olah gitu. Banyak kerusakan. Itu namanya jahiliyah. Di zaman dahulu anak-anak perempuan itu dibunuh, gitu ya. Anak perempuan dibunuh. Di antara disebutkan dalam ayat di surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila al-mau'udah artinya anak-anak perempuan, su'ilat, ditanya bi ayyi dzanbin qutilat, karena dosa apa mereka ini dibunuh. Di zaman dahulu orang-orang Arab itu membunuh anak-anak perempuan. Ada yang masih kecil dibunuh, ada yang dibiarkan sampai remaja baru dibunuh. Kenapa mereka membunuh? Ada yang mengatakan diantaranya karena kalau anak perempuan itu istilahnya jadi beban begitu, nggak bisa diajak untuk perang. Zaman dahulu orang-orang Arab ini suka berperang, bahkan perangnya itu nggak selesai-selesai. Ini
zaman dahulu. Sering perang. Bahkan gara-gara hal yang sederhana, gara-gara onta, perang gitu ya. Kisahkan itu ada orang yang bunuh onta, lah pemiliknya ini, perempuan ini ngadu sama kabilahnya. Nah, karena kabilahnya marah, akhirnya perang saudara sama kabilah yang lain. Dan itu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi mereka seperti itu. Ada gara-gara pacuan muda nggak mau kalah perang gitu. Jadi zaman dahulu begitu kondisinya. Akhlaknya banyak yang rusak gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga akhlak baiknya begitu ya. Mereka juga tidak ingin punya anak karena takut nanti mengurangi jatah rezekinya. Dalam ayat disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kalian membunuh atau menghabisi gitu, membunuh auladakum, anak-anak kalian, karena takut miskin, nggak bisa ngasih makan. Sesungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi Allah yang memberi rezeki. Inna qatlahu kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itulah dosa yang besar. Nah, ada sebagian yang memang takut punya anak. Maka ini sebenarnya nggak pas ya. Karena Allah telah membagi rezekinya orang itu masing-masing. Jadi kita nggak usah takut kalau punya anak. Ada orang-orang luar negeri memang seperti itu ya. Jadi takut kalau punya anak karena nanti memberatkan, biayanya mahal, gitu ya. Biayanya besar, repot. Gitu. Ya memang repot, tapi masya Allah pahalanya banyak. Gitu ya. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk punya banyak anak. Gitu ya. Punya banyak anak. Rasulullah menyebutkan tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah perempuan-perempuan yang wadud, walud. Wadud itu artinya penyayang, walud itu artinya subur, punya rencana ya Pak, subur ya, bisa menghasilkan banyak anak gitu. Rasulullah menyebutkan fa inni mukatsirun bikumul umam, karena semuanya aku berbangga dengan banyak kalian besok di hari kiamat di hadapan umat-umat yang lain. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak. Ketika besok di akhirat, yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kedua? Ranking keduanya siapa? Nabi Musa. Nah, betul. Nabi Musa adalah ranking 2. Semua dalam hadis itu, ketika Rasulullah ditunjukkan Sawadul A'zam, hadis tentang Sawadul A'zam, hadis kelompok besar begitu ya. Umat bersama nabinya, ada sekelompok besar umat dan seorang nabinya yaitu Nabi Musa. Rasulullah menyebutkan, "Adunnu ummati," aku menyangka adalah umatku, kata Rasulullah. Apa dikatakannya? Bahasanya dia adalah Musa dan kaumnya. Kemudian disebutkan lagi yang paling banyak yaitu Rasulullah. Ada bahkan seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi kalau kita ngajak orang lain untuk kebaikan, sebenarnya kalau lihat dari sini kayak perlu bersedih ya. Kenapa demikian? Ada seorang nabi, bayangkan ya, nabi yang Allah utus nggak ada pengikutnya sama sekali. Ulama-ulama dahulu juga awal-awalnya yang ikut belajar sama mereka ini juga sedikit begitu. Lama-lama jadi banyak. Jadi banyak sedikit, tidak patokan, tidak acuan benar atau salahnya. Yang benar itu yang ada di atas ajaran yang hak, agama yang benar begitu. Jadi tidak terkait dengan banyak maupun sedikitnya. Kemudian di antara akhlak yang baik dari mereka orang-orang Arab zaman dahulu adalah diantaranya suka memuliakan tamu. Jadi orang-orang Arab itu suka memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu datang diundang, itu makanannya mesti istimewa gitu ya.
katanya, saya belum pernah bertamu langsung ke sana. Kalau orang tinggal di situ, orang datang ke sebuah rumah itu selama 3 hari dijamu full begitu ya. Nggak ditanya mau kemana begitu. Kecuali setelah 3 hari baru mau kemana begitu. Jadi ini orang-orang Arab. Dan sampai sekarang ya, sampai sekarang. Zaman dahulu di antara tugas penjagaan Ka'bah itu kan ada namanya siqayah, rifah dan seterusnya. Memang mereka bangga kalau mereka ini memberikan minuman kepada para jamaah haji. Jadi haji itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus. Orang-orang Arab sebelum Rasulullah juga melaksanakan haji. Apakah mereka tawaf? Iya, mereka juga tawaf. Mereka juga sa'i dan seterusnya begitu ya. Cuman hajinya beda sedikit dengan yang ini. Ada beberapa hal yang tidak sesuai begitu ya. Ada beberapa yang tidak sesuai. Di antaranya disebutkan itu orang dulu kalau berhaji itu nggak mau pakai baju yang bisa dipakai karena menganggap bajunya itu sudah pernah dipakai untuk berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Jadi orang dulu itu ada baiknya gitu. Jadi nggak mau pakai baju yang bisa dipakai. Kenapa? Karena mereka yakin pernah dibuat maksiat, maka mereka beli baju yang baru atau meminjam baju orang situ begitu. Atau kalau nggak dapat, mereka tawaf dalam keadaan telanjang begitu. Ini. Jadi mereka juga haji, cuman hajinya beda sedikit begitu ya. Kemudian di antara sisi akhlak yang lain yang baik begitu ya, karena memang Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sebenarnya ada akhlak-akhlak yang sudah baik tinggal disempurnakan, yang kurang ditambahi begitu. Di antara akhlak yang lain adalah sangat setia kawan gitu ya. Tadi contohnya, mereka itu perang itu gara-gara apa? Setia kawan, karena membela apa? Kabilahnya. Kalau ada kabilahnya disakiti, satu kabilah maju semua. Entah benar entah salah, itu urusan belakangan. Perang ya sudah perang begitu. Ini mereka setia kawannya luar biasa. Ada sebuah kisah juga disebutkan Abul Bakhtari. Beliau itu ketika Rasulullah SAW masih di Mekah itu pernah menolong Rasulullah. Nah, ketika terjadi perang Badar, Abul Bakhtari ini ikut bersama rombongan orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah menyebutkan, nanti kalau ketemu sama Abul Bakhtari jangan dibunuh. Ini pesan Rasulullah SAW sama sahabat-sahabatnya. Ternyata ketika terjadi perang Badar, mereka kalah ya kan. Orang-orang kafir Quraisy kalah. Nah, ada Abul Bakhtari di situ. Maka sahabat ini mengatakan, kamu Abul Bakhtari silakan minggir, kamu nggak dibunuh karena pesan Rasulullah SAW begitu. Temanmu akan aku bunuh. Maka dia mengatakan, kalau saya selamat maka dia selamat, kalau saya mati dia mati juga begitu. Artinya saking setia kawannya luar biasa. Akhirnya dibunuhlah dua-duanya. Ini orang-orang Arab, dan sampai sekarang ada begitu. Kalau sudah cocok sama orang Arab, itu Masya Allah setia kawannya luar biasa. Apa-apa mudah begitu. Tapi kalau enggak, sudah. Mereka marah ya marah beneran. Tapi kelebihannya mereka suka memaafkan di antaranya. Marah-marah setelah itu sudah selesai. Di antara akhlak yang lain yang baik juga adalah mereka ini dermawan, dermawan, suka memberi. Di antaranya disebutkan kisahnya Ibnu Jud'an, yang Rasulullah sampai menyebutkan, Aisyah menyebutkan, wahai Rasulullah, apakah Ibnu Jud'an nanti akan masuk surga atau akan selamat begitu? Maka Rasulullah mengatakan, apakah dia pernah beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala? Kalau enggak ya dia enggak. Jadi tetap yang menyebabkan seorang masuk surga adalah gara-gara keislamannya. Orang baik sekalipun, kalau dia nggak beragama Islam bagaimana? Karena kuncinya adalah keislaman itu. Artinya kalau seorang masuk Islam, dia ada tiket begitu kan. Kalau enggak, ya urusan sendiri-sendiri begitu kan. Ini.
Ini apa namanya? Bagaimana keadaan jahiliyah dulu, begitu ya. Demikian pula kondisi negara-negara adidaya di sana. Ada negara adidaya ketika itu. Negeri mana aja adidaya ketika Rasulullah SAW lahir? Mana negara adidaya ketika itu? Romawi diantaranya. Satu lagi Persia. Ya. Romawi Persia adalah imperium yang besar ketika itu. Dua negara adidaya. Dan itu pun juga banyak kerusakan di sana. Ada apa namanya? Banyak korupsi, perbudakan di Romawi, kan, sampai apa namanya, ada apa itu, membuat apa namanya, arena yang digunakan untuk ngadu budak atau ngadu orang dengan hewan, gitu ya. Ini zaman dahulu. Demikian pula di Persia, nikah dengan saudara itu berbolehkan, seterusnya, rusak gitu zaman ketika itu. Makanya Rasulullah diutus, di antaranya adalah rusaknya umat manusia ketika itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah itu, setelah tadi sekilas tentang Arab, kita masuk ke peristiwa sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi ada sebuah peristiwa besar menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu peristiwa penyerangan Ka'bah. Jadi zaman dahulu sebelum Rasulullah, dan saat atau tahun di mana Rasulullah lahir, terjadi penyerangan Ka'bah. Sebab kejadiannya adalah Abraha, ini penguasa Yaman ketika itu, yang merupakan bawahan dari Raja Najasyi. Najasyi itu di Ethiopia, begitu ya. Yang Ethiopia ini agamanya Nasrani. Bawahannya lagi dari Romawi, yaitu Heraklius, ya, Herakla, begitu. Heraklius. Nah, Abraha ini pengen membuat gereja untuk menandingi apa namanya, Ka'bah, begitu ya. Menandingi Ka'bah. Dia iri dengan Ka'bah. Ka'bah itu dikunjungi oleh orang-orang banyak, begitu. Ya, tadi mereka berangkat haji. Orang-orang berangkat haji. Sebelum Rasulullah diutus pun mereka sudah berangkat haji ke sana. Akhirnya dia membuat gereja yang besar, yang tinggi, disebut dengan gereja Al-Qulais, dari kata-kata Qalansua. Qalansua itu apa namanya? Haji ini. Kenapa? Karena orang kalau melihat apa namanya, gerejanya itu apa namanya, bacanya jatuh, gitu. Artinya saking megah, saking tingginya, begitu. Ini gereja Al-Qulais yang dibuat oleh siapa? Abraha. Nah, ada orang Arab yang dia jengkel sama Abraha ini. Dia datang untuk ke Son'a untuk membuat masalah, gitu ya. Dia apa namanya, membuang kotoran di situ, kencing dan BAB di situ. Padahal ini gereja kebanggaan, gitu ya. Akhirnya marahlah Raja Abraha ini. Nah, akhirnya dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi awalnya begitu. Dari situlah kemudian dia menyiapkan sekitar 8 atau 12 ekor gajah, begitu, untuk menyerang Ka'bah. Nah, pasukan Abraha ini disertai dengan apa namanya, pasukan gajahnya yang besar-besar, begitu ya. Dan orang Arab ini nggak tahu gajah, begitu. Jadi lihat gajah itu serem, gitu. Ini hewan apa ini? Besar-besar, begitu. Takut mereka sama gajah. Dan setiap melewati kabilah itu diserang sama kabilah itu. Maksudnya melarang Abraha untuk apa namanya, menyerang Ka'bah, begitu. Cuman semuanya kalah, semuanya. Jadi setiap melewati ketemu kabilah dihadang di sana, tapi semuanya kalah. Jalan terus sampai mendekati Ka'bah.
Nah, ketika mendekati Ka'bah ini, dia bertemu dengan kakek Rasulullah SAW. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Ya, kakek Rasulullah SAW. Namanya Abdul Muthalib. Nah, di sana dia membuat camp begitu, membuat kemah di sana. Kemudian Abdul Muthalib datang kepada Abraha ini. Abdul Muthalib ini orang yang luar biasa, yang karismatik, orangnya tinggi, besar, putih begitu ya, karismatik. Ketika bertemu, maka Abraha ini pun turun dari singgasananya, karena saking karismanya Abdul Muthalib. Nah, seperti itu. Kemudian Abdul Muthalib menanyakan, kembalikan onta saya. 200 ontanya diambil sama Abraha, diminta lagi. Maka Abraha kaget. Dari tadi kita bertemu dengan berbagai kabilah, semuanya menyerang menghalangi saya. Anda yang mengurus Ka'bah malah hanya minta ontanya kembali. Aneh begitu. Maka Abdul Muthalib mengatakan, sungguhnya ana Rabbul Ibil, saya adalah pemilik onta-onta itu. Ya, mana kembalikan, itu punya saya dan saya begitu, seolah gitu ya. Ini harta saya, hak saya gitu. Adapun Baitullah ada Rabbnya sendiri, dia yang akan menjaganya begitu. Dia yang akan menjaganya. Maka setelah itu kemudian Abraha mengatakan, katanya orang yang masuk Ka'bah itu aman, saya masuk Ka'bah akan menakut-nakuti orang gitu. Saking sombongnya Abraha ini. Kemudian akhirnya Abdul Muthalib berdoa di depan Ka'bah, mohon kepada Allah Ta'ala. Setelah itu gajah-gajahnya ini diajak untuk menyerang Ka'bah, ke arah Ka'bah. Tapi ketika menuju ke arah Ka'bah, gajahnya ini punya pemimpin namanya Mahmud. Berhenti dia, nggak mau jalan. Ketika diarahkan Ka'bah, dia berhenti. Ketika belok kiri, dia jalan. Belok kanan, dia jalan. Mundur ke belakang, mau jalan. Ketika disuruh ke depan lagi, berhenti lagi. Sampai ngundang pawangnya, sampai dipukuli begitu, nggak mau jalan. Nggak mau jalan. Ini karena kekuasaan Allah Ta'ala ya. Kemudian setelah itu datanglah burung-burung yang berbondong-bondong. Dalam surat Al-Fil disebutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu ketahui kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Rabb kalian itu berbuat, artinya membuat rencana, membuat sebuah makar terhadap ashabil fil, pemilik atau pasukan bergajah begitu ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dan setelah itu diutuslah burung yang berbondong-bondong. Apa nama burungnya? Sebenarnya nama burungnya bukan ababil sebenarnya ya. Ababil itu aslinya dari kata-kata berbondong-bondong itu. Jadi burung ababil. Katanya burungnya warnanya hijau. Setiap burung ini memegang dua kerikil atau dua batu yang akan dilemparkan pada pasukan bergajah tadi. Di kakinya dua, di paruhnya satu begitu. Bisa untuk melempar, berbondong-bondong begitu, banyak sekali. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Burung-burung ini kemudian melempari mereka dengan hijar, bebatuan, min sijjil, dari sijil ya, batu begitu ya, tanah yang keras begitu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka itu seperti daunan yang dimakan ulat ya. Jadi katanya setiap batu-batu yang dilemparkan kepada orang-orang tadi, pasukan bergajah tadi itu udah ada namanya katanya begitu.
Dan katanya kalau kena langsung mati. Ada yang sebenarnya nggak langsung mati begitu. Katanya kalau kena itu kemudian apa? Gatal banget gitu. Digaruk-garuk sampai dagingnya, kulitnya ini berkelupas begitu ya. Sampai dagingnya itu pun lepas begitu. Saking gatalnya, Allah alam kita nggak tahu. Tapi ini kisahnya nyata begitu zaman dahulu. Seperti itu. Nah, sampai sebagian besar demikian, ada yang mati, ada yang digarui begitu, akhirnya mati juga. Hingga Raja Abraha sendiri itu pun juga kena, tapi dia sempat balik begitu ya, balik pulang ke mana tadi tempat asalnya, San'a, Yaman ya. Nah, dia pun juga di tengah jalan itu masih garuk-garuk sampai jarinya putus begitu, merotoli satu-satu gitu ya, karena batu-batu tadi. Kemudian lengannya, kemudian telinganya begitu, sampai di negeri Yaman baru meninggal, baru katanya keluar jantungnya, mati begitu. Ini kisahnya pasukan yang menyerang Ka'bah. Kemudian tahun di saat penyerangan Ka'bah oleh gajah-gajah ini disebut dengan tahun gajah. Makanya ketika ditanya kapan lahirnya Rasulullah SAW, tahun gajah. Bukan berarti nama tahunnya gajah ya, tapi apa? Di situ ada peristiwa ketika pasukan Abraha yang menyerang Ka'bah dengan menggunakan gajah. Dan ini sebenarnya lazim ya. Di sini juga misalkan tahun terjadi misalkan G13 PKI atau apa gitu, jadi sebenarnya wajar gitu. Ada peristiwa itu besar biasanya digunakan untuk tahun gitu. Lahirnya kapan? 2 tahun setelah tahun gajah begitu, atau ketika tahun gajah, atau setahun sebelum tahun gajah. Itu hal yang biasa dalam penggunaannya. Ini peristiwa sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan tentang nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir dari orang yang nasabnya tinggi, gitu ya. Nasabnya tinggi. Karena ayah beliau yang bernama Abdullah itu adalah anaknya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini pemimpin kaum begitu ya. Dia memang nasabnya tinggi. Ada kisah bahwasanya Abdullah itu ketika beliau adalah orang yang menemukan kembali air Zam-Zam. Jadi zaman dahulu ketika berlalunya waktu itu Zam-Zam itu lama-lama kering, hilang begitu, ketutupan pasir dan seterusnya. Nah, beliaulah Abdul Muthalib yang menemukan lagi gitu ya. Ketika beliau tiduran di mana? Hijr Ismail kalau nggak salah ya. Kemudian beliau bermimpi. Beliau bermimpi beberapa kali begitu, suruh gali tempat air Zam-Zam itu. Akhirnya dia gali, waktu itu dia masih punya anak satu. Anaknya Abdul Muthalib berapa semuanya? 10. Ketika itu masih punya anak satu. Nah, ditemani sama anaknya dia gali terus, ketemu akhirnya ketemu. Nah, setelah ketemu kemudian orang-orang Quraisy yang lain dia merasa saya juga berhak ini dengan air Zam-Zam ini. Kita kan semuanya keturunan Nabi Ismail begitu. Nah, Abdul Muthalib ini enggak, saya menemukan begitu. Saya yang menggali, saya yang bermimpi dan seterusnya begitu. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari hakim atau yang memutuskan perkara ini. Maka mereka ini mau mencari urusan pada seorang dukun perempuan kalau nggak salah ya, di negeri Yaman apa mana gitu. Di zaman dulu yang dijadikan acuan ya dukun perempuan atau nenek sihir perempuan gitu lah. Tapi ketika setengah jalan
qadarullah air minumnya Abdul Muthalib ini habis, kehabisan minum. Dia minta sama orang-orang yang lain, tadi orang-orang Quraisy yang lain kan. Ya, sebenarnya Abdul Muthalib juga Quraisy juga kan. Orang yang lain, teman-temannya tadi yang pengen juga ikut menguasai air Zamzam tadi. Enggak dikasih begitu. Enggak dikasih. Kemudian ibaratnya gini, wong air Zamzam aja nggak dikasih, ya udah ini nggak kasih minumnya, ibaratnya begitu, seolah kayak apa ya, balas dendam gitu ya. Nah, akhirnya sudahlah kalau begitu kita buat gali lubang kuburan kita masing-masing begitu, siapa yang masih bertahan hidup begitu. Sudah sampai sedemikian. Nah, setelah mereka sudah menyiapkan diri berbaring di kuburan yang dibuat sendiri itu, tiba-tiba dia kepikiran, nah kalau kayak gini nggak ada gunanya, udah kita lanjut lagi perjalanan. Nah, setelah lanjut perjalanan, sebelum lanjut perjalanan, saat mau jalan, ternyata di kaki ontanya Abdul Muthalib keluar airnya. Maka Abdul Muthalib kemudian minum darinya, bahkan ngasih teman-temannya semuanya. Nah, mereka baru sadar, baru yakin bahwasanya yang berhak memang Abdul Muthalib ini, yang berhak mendapatkan hak untuk air Zamzam ini. Nah, ini Abdul Muthalib memiliki kedudukan yang tinggi, gitu ya. Memiliki nasab yang tinggi. Nasab beliau sampai siapa? Sampai Nabi Ismail alaihissalam. Cuman memang di sini ada beda-beda pendapat. Artinya ada 3 poin begitu ya. Ada 3 poin. Yang pertama adalah nasabnya Nabi sampai di Adnan. Yang kedua, nasab Adnan sampai Nabi Ismail. Yang ketiga, Ismail sampai Nabi Adam. Sebenarnya di buku sirah juga disebutkan 3-3-nya ini. Cuman yang disepakati, artinya bahkan Rasulullah pun menyepakatinya adalah dari ayahnya sampai Adnan saja. Adapun setelah Adnan sampai Nabi Ismail, maka di sini ada ikhtilaf begitu. Bahkan Rasulullah menyebutkan mereka dusta. Artinya dusta itu mungkin karena ada nama-nama yang ditambahi atau yang nggak tahu begitu. Adapun yang dari Nabi Ismail sampai Nabi Adam lebih lagi. Walaupun ada yang menyebutkan, menuliskan ini begitu. Ini. Baik, saya bacakan yang disepakati oleh ahli siyar wal ansab. Artinya para ahli sejarah dan juga ahli nasab. Beliau adalah atau Nabi Muhammad SAW ayahnya adalah Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Dan beliau lahir, beliau kecil sudah dalam keadaan yatim gitu ya. Lahir dalam keadaan yatim. Lahir dalam keadaan yatim. Ketika ibunya hamil beliau, ayahnya sudah meninggal. Kemudian bapaknya lagi namanya adalah Abdul Muthalib. Ayahnya lagi namanya Hashim. Ayahnya lagi namanya Abdi Manaf. Kemudian selanjutnya Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dialah yang dijuluki sebagai Quraisy, yang kemudian suku ini dinisbatkan kepada beliau. Jadi Quraisy itu adalah Fihr ini aslinya. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah nasab Rasulullah SAW. Ini beliau keturunan dari Adnan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Innallaha astafa min walad Ibrahim Ismail. Sebenarnya Allah Ta'ala memilih di antara anak-anaknya Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya berapa anak? 2. Siapa saja? Ismail dan Ishak. Ya. Nabi Ishak ini yang kemudian nanti keturunannya sampai di orang-orang Bani Israel Yahudi gitu ya. Jadi beda. Makanya kenapa kok terjadi perseteruan di antaranya? Sebabnya adalah Nabi yang lahir bukan dari kalangan Bani Israel.
Mengapa orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka dulu itu menolak Nabi Muhammad? Di antara alasannya adalah itu. Karena Bani Israel itu dulu banyak nabi-nabi. Banyak nabi-nabi. Nah, kebetulan Nabi Muhammad Allah pilih bukan dari golongan mereka. Jadi mereka kayak apa ya? Iri begitu ya. Kenapa kok dari keturunannya Nabi Ismail? Karena dianggapnya Nabi Ismail ini rendah begitu. Padahal enggak juga. Gitu. Memang Sarah itu katanya sangat cantik begitu ya. Sarah itu sangat cantik. Makanya ketika beliau melewati sebuah raja, dia ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, siapa itu yang bersamamu? Saudaraku, begitu. Karena raja ini dia akan mengambil istri-istri dari orang-orang yang lewat situ. Dia mengatakan dia adalah saudaraku untuk keselamatan. Nah, inilah yang membuat Nabi Ibrahim itu besok di hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu takut sama Allah Ta'ala. Bayangkan ya, gara-gara sebuah kedustaan atau tiga ya, ini salah satunya begitu ya, yang sebenarnya dustanya itu bukan dusta murni karena dalam diri Nabi Ibrahim dia adalah saudara saya seiman. Kenapa? Karena yang lainnya belum ada orang yang beriman ketika itu, maka dia mengatakan dia adalah saudariku begitu, padahal dia adalah istrinya. Nah, Sarah ini cantik. Nah, Sarah punya anak Nabi Ishak. Ishak juga tampan sekali. Nah, Ishak punya anak Yakub. Yakub juga tampan. Yakub punya anak Nabi Yusuf di antaranya. Nabi Yusuf adalah sangat tampan. Jadi memang ini istilahnya jalurnya itu jalur iya, tampan begitu ya, cerdas begitu. Orangnya ini begitu. Ini jalurnya Nabi Ishak. Tapi Nabi Muhammad juga nggak kalah kalau keturunan Nabi juga begitu ya. Tapi memang kalau jalurnya beda. Ini diantaranya tadi saya sebutkan. Kenapa kok mereka itu nggak suka? Orang-orang Yahudi itu nggak suka kalau yang jadi nabi terakhir adalah dari keturunan Ismail. Mereka tahu bahwasanya akan datang seorang nabi. Mereka tahu. Bahkan dalam ayat disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad itu, mereka mengetahui nabi terakhir itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri. Coba siapa yang nggak kenal anaknya sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, masalah dipisahkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam berapa tahun? Puluhan tahun, 20 tahun kalau nggak salah ya. Ketika Nabi Yakub dibawakan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi? Padahal dia itu buta. Nabi Yakub itu buta karena nangis terus begitu kan, sedih ditinggal sama Nabi Yusuf alaihissalam bertahun-tahun, puluhan tahun begitu. Kemudian ketika dibawakan bajunya Nabi Yusuf, gamisnya Nabi Yusuf, dia mengatakan aku mencium Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa sayangnya Nabi Yakub alaihissalam pada Nabi Yusuf. Dan inilah hubungan orang tua luar biasa. Nggak ada yang seorang itu lupa sama anaknya, nggak ada. Nggak ada. Ayah nggak akan lupa dengan anaknya. Ketika demikian kemudian dikasihkannya maka fartadda basira, maka kemudian setelah itu bisa melihat lagi. Masya Allah, biasa. Ketika mencium, memeluk bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian beliau bisa melihat lagi. Ini. Jadi mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu sangat mengetahui. Kisah sebelum Rasulullah lahir disebutkan bahwasanya orang-orang tahu bahwasanya yang akan lahir hari itu atau yang lahir di negeri itu adalah Nabi, lahir dari itu. Maka orang-orang saling bertanya, apakah istrimu melahirkan begitu? Saling bertanya, karena mereka tahu akan lahir hari itu seorang Nabi. Ternyata anak-anak mereka nggak ada yang, istri-istrinya mereka nggak ada yang melahirkan begitu. Dan ternyata yang lahir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sepenggal kisah. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi tentang
masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanyakan? Nggak ada aja, sama kayak diceritakan. Cukup. Ya, jadi kesimpulannya dari sini adalah yang pertama, Rasulullah diutus karena salah satu penyebabnya adalah kondisi umat manusia yang rusak ketika itu, dan ini Allah utus pada mereka supaya apa? Untuk memperbaiki akhlak mereka. Maka tadi disebutkan inna bu'istu liutammima makarimal akhlak, kan sebabnya begitu. Kemudian yang kedua, tentang tadi Rasulullah SAW, beliau memiliki nasab yang tinggi gitu ya. Ayahnya seorang yang anak dari Abdul Muthalib, karena kebetulan Abdullah ini memang meninggal ketika masih kecil, ketika Rasulullah masih belum lahir gitu ya. Kisahnya sedikit ini sebelum kita akhiri. Dulu Abdul Muthalib ini pernah bernadar gitu ya, kalau saya punya anak laki-laki 10, maka saya akan korbankan 1 gitu. Dan ternyata benar, anaknya 10 laki-laki. Setelah diundi, karena zaman dulu banyak undi, yang keluar namanya siapa? Abdullah. Diundi lagi Abdullah lagi, diundi lagi Abdullah lagi. Berarti memang Abdullah ini harus korbankan, karena dia sudah bernadar ketika sebelum punya anak banyak, dia bernadar. Maka para saudara-saudaranya, tetangganya dan lain-lainnya, orang lain mengatakan kasihan toh kok dibunuh, kok korbankan begitu. Diganti aja dengan berkorban onta begitu. Akhirnya dia buat pilihan begitu ya, sama diundi juga, kayak kocok begitu ya. Yang keluar nama Abdullah atau 10 onta begitu. Ternyata yang keluar nama Abdullah, berarti tambahin lagi ontanya 20 onta. Yang keluar masih nama Abdullah, tambahin lagi ontanya 30, sampai saya lupa 100 atau 200 ekor unta begitu. Baru ternyata yang keluar namanya ontanya itu. Akhirnya Abdul Muthalib berkorban dengan onta-ontanya tadi. Itu. Ini kisah tentang akan dikorbankan ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji bersama. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di masa kecil beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau salah kata, kita